Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kitab sezaman. Frase kitab sezaman ini menjadi terkenal karena ia dianggap kunci untuk pembatalan nasab. Kemudian oleh pro Ba'alawi dianggap tidak usah, tidak penting, dan tidak harus. Bagaimana duduk persoalannya kitab sezaman ini? Sebenarnya frasenya bisa dilukiskan dalam berbagai bahasa. Kitab sezaman, catatan pembuktian, catatan keberadaan, manuskrip yang menjelaskan di sekitaran tahun itu atau beberapa tahun setelah kejadian yang bisa ditolerir lah begitu. Jadi catatan ini, rekod, manuskrip, bukti-bukti memang diminta oleh masyarakat. Bagaimana mungkin pihak yang mengklaim mengatakan tidak usah, tidak perlu, dan bukan syarat? Bagaimana mungkin yang mengklaim menghindari bukti dan saksi? Maling model apa ini? Mana buktinya kalau motor ini milik kamu? Mana bukti kepemilikannya BPKB? Wah, ndak usah pakai bukti-bukti segala. Semua orang udah tahu kok ini motor saya. Sudah saya pakai bertahun-tahun. Ya paling enggak catatan-catatan gitu, jual belinya apa? Gak perlu, gak penting, bukan syarat kepemilikan. Orang atau polisi yang nanya orang itu gimana kira-kira reaksinya? Dasar gendeng. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka catatan terdekat, manuskrip terdekat, saksi terdekat, bukti terdekat dengan kejadian itu yang akan menguatkan. Okelah, untuk lebih memperjelas kita bahas kitab sezaman ini atau bukti terdekat dengan syuhrah wal istifadhah, kemasyhuran atau ketenaran. Ini ada hubungannya. Oke, mari kita ke contoh yang sederhana. Anda tahu Fredrik Kiran Soekarno? Ya, dia adalah cucu daripada Bung Karno, keturunan daripada Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Apakah klaim ini kuat? Kuat sekali, atau sangat kuat, atau kuat banget. Kenapa? Buktinya sangat kuat. Tak ada seorang pun yang bisa membantah bahwa Fredrik Kiran Soekarno Sigers ini adalah cucu daripada Bung Karno. Ada dua poin yang bisa kita ambil dari status Fredrik Kiran Soekarno ini. Pertama, catatan. Bukti catatan buku-buku yang ditulis orang. Yang kedua, tentu saja tes DNA. Oke. Mari kita ke buku-buku. Benarkah Fredrik Kiran Soekarno adalah cucu Bung Karno? Dari mana merunutnya? Fredrik adalah putra daripada Kartika Sari Dewi. Adakah yang mencatat? Ada. Di antaranya dari sekian banyak ini loh, buku The Japanese and Soekarno's Indonesia, terbit tahun 1975, ditulis oleh Masashi Nishihara. Di dalam buku tersebut dikatakan Bung Karno memang sering ke Jepang
untuk mengurus masalah ganti rugi perang. Dalam acara perjamuan makan malam di Imperial Hotel Tokyo pada tanggal 16 Juni 59, Soekarno kemudian berkenalanlah dengan Naoko Nemoto. Naoko pun memeluk Islam dan seperti diungkapkan Rin Sumo Hadiwijoyo dalam buku Bung Karno Sang Singa Podium tahun 2013, namanya diganti menjadi Ratna Sari Dewi. Dari perkawinan tersebut hadir seorang anak perempuan yang lahir di Tokyo pada tanggal 11 Maret 1967. Soekarno memberikan nama Kartika Sari Dewi kepada putrinya yang blasteran Indonesia Jepang ini. Ini tentang hikayat atau sejarah ibunya Fredrik Kiran Soekarno. Sejarah yaitu Kartika Sari Dewi. Dikatakan Kartika Sari Dewi hasil pernikahan antara Soekarno dengan Naoko Nemoto. Bukunya apa? The Japanese and Soekarno's Indonesia tahun 75 ditulis Masashi Nishihara. Kemudian ada lagi buku Bung Karno Sang Singa Podium tahun 2013 ditulis Rin Sumo Hadiwijoyo. Kemudian adakah buku yang mencatat atau menjelaskan bahwa Kiran Fredrik Soekarno ini adalah anak daripada anaknya Soekarno atau cucunya, yaitu anak daripada Kartika Sari Dewi? Ada, yaitu buku Sakura di Tengah Prahara biografi Ratna Sari Dewi Soekarno tahun 2008, ditulis oleh Yuanda Zara. Jadi dikatakan di situ Kartika menikah pada tanggal 2 Desember 2005 di Hotel Intercontinental Amsterdam. Dia diperistri oleh Frits Frederik Sigers, Presiden Citibank Eropa asal Belanda. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2006, seorang anak laki-laki lahir dari pasangan baru ini, yaitu Fredrik Karin Soekarno. Nah, itu catatan dalam buku sejarah yang ditulis oleh Yuanda Zara tahun 2008. Jadi sudah jelaslah bahwa Fredrik ini anak daripada Kartika Sari Dewi. Ada di buku Sakura di Tengah Prahara, biografi Ratna Sari Dewi Soekarno tahun 2008. Kemudian buku yang menjelaskan bahwa Kartika Sari Dewi itu adalah putranya Naoko Nemoto atau Dewi Soekarno adalah buku The Japanese and Soekarno's Indonesia tahun 75. Dengan demikian, maka Fredrik Kiran Soekarno adalah sah, valid, sahih sebagai cucunya daripada Bung Karno. Apakah buku-buku sejarah itu ditulis bersamaan atau semasa hidup Soekarno dan Naoko Nemoto atau Dewi Sartika? Tidak. Banyak yang ditulis setelahnya, beberapa tahun setelahnya. Jadi kejadiannya sekitar tahun 67 atau 70, ada buku menulis tahun 75, itu masuk akal. Karena apa? Karena bisa mereferensi ke sumber sejarah dengan cepat. Mungkin buku-buku lain yang menulis serupa, catatan-catatan lain yang masih ada, atau saksi hidup yang masih bisa diwawancarai. Karena dalam tradisi penulisan buku selalu ada referensi, baik itu buku-buku umum maupun buku-buku agama yang ditulis di dunia pesantren atau di dunia keislaman. Sama, punya referensi atau punya catatan kaki atau punya kutipan, menukil dari buku apa. Kalau Anda baca buku-buku sejarah Islam, kitab-kitab kuning, pasti ada mereferensi ke buku-buku atau kitab-kitab sebelumnya. Itu sudah tradisi, tidak bisa dihilangkan. Kewajiban ilmiah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud kitab sezaman atau catatan-catatan pembuktian, record yang menguatkan cerita itu, yang menguatkan klaim itu, sehingga orang tidak bisa membantah lagi. Uang buktinya ada, bukunya ada, catatannya ada.
Itulah yang disebut kitab sezaman, bukan berarti semasa hidup. Setelahnya yang masih bisa ditrace atau ditelusuri ke sumber awal, ke lokus kejadian. Sekarang bagaimana kalau seseorang di tahun ini 2023 mengatakan saya cucu Bung Karno, mengklaim sebagai cucu Bung Karno. Ketika masyarakat bertanya mana buktinya, catatannya, buku-buku yang menceritakan bahwa Anda adalah cucu Bung Karno, mana? Ternyata setelah ditelusuri blank. Misalnya namanya Lanang Jagat. Saya cucu daripada Bung Karno, ibu saya bernama Murnisari. Murnisari ini anaknya Bung Karno dari istri yang ke-6 bernama Mintarsih. Ya, namanya juga ngarang bebas. Jadi Bung Karno punya istri bernama Mintarsih. Kemudian dia punya anak Murnisari. Kemudian sayalah anak Murnisari bernama Lanang Jagat ini. Kemudian orang-orang sibuk menanyakan mana catatannya. Ada nggak buku-buku yang menceritakan Anda itu anaknya Murnisari atau Murnisari itu anaknya Mintarsih? Atau paling tidak kisah perkawinan Mintarsih dengan Bung Karno. Apa dia jawab? Enggak usah. Bukan syarat. Tidak ada syaratnya harus ada catatan-catatan itu. Yang penting ada catatannya. Saya punya catatannya, bukunya. Mana? Kemudian disodorkanlah buku karangan saudaranya. Saudaranya Lanang Jagat ini. Diterbitkan tahun 2020, baru kemarin. Ini Pak bukunya, tuh ada silsilahnya di situ, ada keterangannya di situ bahwa Bung Karno punya anak bernama Murnisari, Murnisari punya anak saya, itu jelas di situ di buku itu. Ternyata yang mengarang bukunya saudaranya sendiri dan masanya pun sangat jauh dari kejadian tahun 67. Dan tidak ada buku-buku lain yang mencatat serupa dan referensinya itu tidak ada. Buku itu referensi kemana? Nggak ada. Terus bagaimana kami bisa percaya dengan isi buku karangan saudara Anda ini? Bagaimana kami bisa mengakui? Begini ya bosku, ada nggak di buku-buku sejarah itu yang menceritakan Bung Karno itu penyangkalan terhadap saya sebagai cucu Bung Karno, menyatakan bahwa Lanang Jagat bukan cucu Bung Karno? Ada nggak tertulis? Nggak ada toh? Kata orang-orang pinter, lah iya orang nggak pernah ditulis, nggak pernah ada, nggak pernah kejadian. Ya pastilah nggak bakal ada buku yang menyangkal. Kemudian orang bertanya lagi, dalam buku sejarah dicatat bahwa anak-anak Soekarno itu hanya 11. Tidak ada nama Murnisari. Terus si Lanang Jagat ini menjawab, ya tidak dicatat dalam buku sejarah bukan berarti tidak ada. Loh katanya kan sudah terkenal, masyhur. Kok tidak tercatat dalam buku sejarah? Gimana sih Bapak Lanang Jagat ini? Tidak ditulis bukan berarti tidak ada. Itu tidak ditulis semuanya. Mungkin kelupaan atau jauh tempatnya atau disembunyikan. Loh, disembunyikan gimana? Katanya sudah terkenal. Suhroh wal istifadhah. Gimana sih Bapak Lanang Jagat ini? Kata Lanang Jagatnya, "Yowes mbah, aku ya mumet." Itulah fakta yang terjadi di nasabnya Ba'alawi. Seperti itulah. Kemudian mereka beralibi, ya kan udah terkenal, udah syuhrah wal istifadhah. Sudah dikenal masyarakat luas dari zaman ke zaman bahwa kami ini tenar keturunan Nabi. Seperti argumennya si Lanang Jagat tadi. Loh, kan sudah terkenal saya itu, Pak. Di masyarakat itu saya cucunya Bung Karno. Di mana-mana orang bilang saya cucunya Bung Karno. Itu udah cukup.
Nggak usah ditanya-tanya lagi, yang penting masyarakat sudah masyhur. Istrinya Bung Karno itu Mintarsih, kemudian anaknya Murnisari, dan Murnisari punya anak saya. Itu sudah masyhur dari tahun dulu juga, dari tahun 70. Begitu dicek, tidak ada satupun buku yang mengatakan kisah itu. Nah, ini yang kontradiktif, berlawanan antara argumen dengan fakta. Kalau syuhrah wal istifadah sudah masyhur, pasti ada catatannya, pasti ada bukunya, pasti ada manuskripnya, pasti ada keterangan-keterangannya. Seperti buku-buku tadi tentang Frederick Kiran Soekarno itu, banyak buku-buku yang menuliskan. Tentang Naokonemoto banyak buku-buku yang menuliskan. Tentang Kartika Sari Dewi banyak buku-buku yang menuliskan. Kenapa? Karena syuhrah wal istifadah sudah terkenal itu. Orang besar loh, Bung Karno, pasti tak akan dilewatkan orang. Tetapi ketika kita berbicara syuhrah wal istifadah, kemudian tak ada seorang pun yang menulis, berarti kan kita bohong. Syuhrah wal istifadah di mana? Siapa, di daerah mana terkenalnya, kapan terkenalnya? Apalagi ini berkaitan dengan Nabi, lebih besar lagi ketimbang Bung Karno. Itulah kengototan Ba'alawi dan pendukungnya untuk mengesahkan nasab ini, yang penuh keanehan ini, yang tidak mau membuktikan ini, dan mengatakan bukti itu enggak usah, saksi itu enggak usah, manuskrip enggak usah, cukup pengakuan saja. Ngarep. Dan itulah yang selalu disangkal, tidak perlu. Yang kedua, masalah DNA pun diharamkan. Masya Allah, ini sudah pakai jurus mabuk semua ini. Apa aja dipakai, yang penting bisa membela diri. Ibarat orang tenggelam, rumput yang lemah pun dia pegang, dengan harapan bisa menyelamatkan. Tetapi ya karena sudah tenggelam, tidak bisa ditolong lagi. Begitu ya. Jadi sangat mudah melogika kitab sezaman atau kitab yang terdekat, bukti-bukti terdekat, dan tes DNA ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.